Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Guru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya salawatnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 3 dan grup 3 kelompok 1 bergabung rahimakumullah. Insya Allah di dalam kita menunaikan kewajiban yang paling utama dari segala kewajiban, bukanlah beribadah, tetapi kewajiban yang paling wajib itu adalah nyatanya kita menjadi umat Allah dan nyatalah Allah menjadi Tuhan kita. Ini utama sekali, wajib diperjelas. Kenapa? Hakikinya sebuah nilai tauhid itu adalah nyata keberadaan Tuhan pada diri dan kenyataan diri adalah umatnya Tuhan. Kalau kita hanya membaca 2 kalimat syahadat, di mana letak sahnya kita sebagai umat Islam atau umatnya Allah? Di mana letak kebenarannya? Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dengan baca begitu sudah Islam. Syariat aja kita nggak lulus kalau begitu. Kenapa? Apa orang sumumbuk membuyung pahum layar jiun buta tuli bisu bukannya umat Allah? Apa dia kafir karena nggak bisa baca, atau nggak suaranya tidak jelas, atau ayatnya tidak jelas? Inilah yang wajib kita perjelas. Mendirikan syahadat itu adalah mendirikan diri bertuhan dan mendirikan Tuhan sebagai Allah bagi diri kita. Ini harus diperjelas. Maka dengan demikian kita harus kembali meluruskan syahadat kita dengan 4 makom, yaitu secara syariat, secara hakikat, secara tarekat, dan secara makrifat. Kalau yang 4 ini syahadatnya belum berdiri,
maka dia hanya mengaku umat Islam atau umatnya Allah, tetapi belum terijab kabul. Kenapa? Karena kalimat itu belum lebur jadi kodrat. Sekarang yang umat Allah ayatnya apa umatnya? Kalau umatnya berarti ayat harus lebur menjadi umat. Nah, barulah Allah nyata sebagai Tuhan. Nah ya, nah begitu. Jadi kita harus mengamalkan bagaimana supaya 4 kodrat kita, syariat, hakikat, tarikat, marifat sebagai makom Islam, 4 kodrat alam. Kalau tubuh kita kulit, daging, urat dan tulang, tubuh Rasulullah diwadi, mani, manikam, batin Allah, napas, tanapas, ampas, nupus, semua serba 4. Jadi kalau yang 4 ini belum nyata, maka dikatakan kita adalah umat Islam yang belum menjadi umatnya Allah. Nah, ini umat Islam yang belum jadi umat Allah. Kenapa? Ya, sekarang ini Allah katakan kalimatul haq. Kalimat itu harus hidup di dirimu. Kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Jadi harus nyata kalimat itu pada diri kita. Nah, dengan demikian bagaimana kita cara mensahkan terijab kabulnya diri kita menjadi umatnya Allah. Nah, itu yang penting jamaah. Apapun yang kamu lakukan, Islam memang lahir tidak baca syahadat, tapi mati mau meninggal dunia wajib baca syahadat. Artinya akan menuju sifat Tuhan harus menyatu dulu. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahadah menjadi satu. Sebelum dia menyatu dengan Allah, maka dia belum dikatakan umatnya Allah. Umat Islam boleh-boleh aja diuruskan KTP-nya, tapi mengurus diri jadi umat Allah, yaitu meluruskan syahadat. Contoh, kalau kita dinikahi ijab kabul, orangnya enggak ada, terus kita ucapkan kalimat nikah itu sendiri, sah enggak? Itu tidak akan sah. Kenapa? Tidak nyata di depanmu ada yang berijab kabul dengan dirimu. Syahadat begitu juga. Tidak nyata apa yang dikatakan Allah tentang ketuhanannya pada dirimu dan tentang keumatannya pada dirimu. Kamu tidak bisa memperlihatkan, maka putus hubungan Baitullah. Yang tinggal kalamullah, mengaku bersahadat tapi tidak menyatu. Nah, ini sudah keluar dari tauhid. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Nah, kalau ini tidak terjadi, yang diucapkan dan bagaimana cara menjalankan syahadat, kamu tetap orang yang mengaku-ngaku tetapi tidak diakui. Makanya banyak masalah, kehidupan susah, sholat nggak benar-benar, ngaji bulan-bulanan, ke suami pura-pura, ke anak marah-marah. Syahadatmu, kamu belum menjadi jiwa dan raga Allah, maka kamu tidak dilindungi oleh kebenaran Allah. Makanya semua merasa belum bertuhan. Nah, itu jadi kita harus benar-benar menyatakan syahadat itu harus kembali diamalkan. Kalau orang luar masuk Islam wajar, dia harus
membaca. Tetapi kalau 4 syarat ini dia tidak ketahui, masuk Islamnya pun belum hakikat, belum hakiki. Itulah pentingnya. Kalau orang Islam kan tidak masuk Islam, tetapi mendirikan syahadat wajib bagi umat Islam, meskipun lahirnya tidak dibacakan syahadat, tetapi diazankan dan diikomatkan. Tapi syahadat adalah pernyataan yang harus dia nyatakan, Al-Malikul Hakul Mubin. Dirikanlah diriku dan nyatakanlah dan akuilah itu diriku. Nah, bagaimana caranya mengakui dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Padahal perintah syahadatullah ke syahadat tauhid harus begitu. Makanya artinya Al-Malikul Hakul Mubin itu artinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah Wasadikul wa'adal amin artinya apa? Muhammadun Rasulullah. Nah, coba artikan perintahnya Al-Malikul Hakul Mubin. Dirikanlah diriku dan nyatakanlah. Mubin itu artinya nyata. Nah, wasadikul ba'dal amin, dan kamu harus beriman, jangan ragu kalau mengatakan itu diriku. Nah, coba cari dalam kalimat itu bagaimana cara mencarinya dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira selama ini gimana syahadatnya? Ya kan? Sudah didirikan atau belum? Memang kita nggak perlu membaca, tetapi mendirikan bagi umat Islam. Tapi yang tidak umat Islam, dia harus menyempurnakan. Tetapi umat Islam menyempurnakan sendiri. Nah, itu hukumnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi sekarang kita akan melihat, dengar baik-baik. Pertama, makom Islam itu adalah syariat. Ya, ini kalau kalian harus mengamalkan yang 4 ini. Pertama, makomnya adalah syariat. Nah, apa kewajiban kita saat membaca syahadat dengan syariat? Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kita membaca syahadat itu bukanlah kita yang membaca, tetapi kalam Allah mensyahadatkan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata batin kita menuju jasad. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pandangan mata batin kita menuju rohani, karena batinul abdi. Yang batin adalah rohani, itulah umat abdi. Ya, zahiru rabbi, yang zahir ini dalam kalimat la ilaha illallah. Tetapi jangan sekali-kali kamu merasa membaca, karena kamu harus memperlihatkan yang dibaca. Yang membaca adalah kalamullah, ya. Nah, makanya ashadu, enggak ada orang di situ, ya, tapi kalamnya. Dan kamu menyambut kata-kata itu dengan bukti, dengan wujud. Yang kedua adalah hakikat. Dibaca lagi seperti itu. Hakikat adalah rasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul-betul asyhadu an la ilaha illallah, kamu rasakan jasad ini adalah dohirnya Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Betul-betul dirasakan dengan perasaan dan hati nurani. Kalau rohani ini adalah zatnya Allah, batinnya Allah. Nah, itu merasakan. Nah, yang ketiga tarekat, yaitu jalan memandang. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini kamu melihat, dia ingin melihat siapa yang bersahadat, kamu memperlihatkan kepadanya bahwasanya zahiru Rabbi ini adalah milikmu, kamu perlihatkan. Kalau tadi kamu rasakan, kalau yang pertama kamu nyatakan, kamu rasakan, kamu perlihatkan. Nah ya, asyhadu an la ilaha illallah, kamu lepaskan, jangan kamu rampas lagi hak dia itu. Cukuplah yang lalu-lalu, yang sudah-sudah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, min kepala hadada, min perut dal kaki, Muhammad Rasulullah. Muhammad ini adalah hayatmu. Jadi wujud nyata ini azatmu, yang bergerak ini adalah sifatmu sendiri ya Allah. Kita tidak ada. Itu memandang. Yang keempat, ma'rifat. Apa ma'rifat kita? Dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, kamu menyaksikan semuanya dengan sempurna dan menyerahkan dengan ikhlas bahwa sesungguhnya inilah hakmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Sesungguhnya aku adalah hayat yang menumpang hidup. Nah gitu. Jadi yang empat ini benar-benar harus betul-betul diamalkan. Yang pertama hukumnya syariat. Apa syariatnya? Saya ulangi, wazahiru wa'ala batinu al-badani wazahiru wal batinu. Seseorang mengakui dirinya zahirnya Allah, batinnya Allah, dibacakan dan diakui. Jadi kita dibacakan, bukan kita yang membaca. Ingat. Nah, yang kedua, ala ba'dani ala sirru fis sirri. Seseorang yang merasa dirinya adalah merasakan dia tidak memiliki hak lagi di situ. Yang ketiga adalah ala ba'dani wahyi tariqatuhun al-nahayat. Seseorang yang memiliki diri dan yang memperlihatkan kalau dirinya adalah milik Allah. Yang terakhir, ala ba'dani wa syahadatun la mawjudun illallah. Seseorang melepaskan hak Allah kepada Allah, dan cukuplah baginya menumpang hayat di haknya Allah. Berarti Allah Tuhan menyatakan ketuhanannya pada dirimu dan menyatakan keumatannya kepada kehidupanmu. Itu keputusannya. Dengar baik-baik. Syahadat, Tuhan menyatakan ketuhanannya pada jasadmu dan menyatakan keumatannya kepada hidupmu, hayat. Kamu apa? Aku menyaksikan kalau dia ini milik, aku ini murni miliknya. Kalau sudah zahir ini adalah milik Allah, yang bergerak ini adalah umat Allah,
maka kamu adalah suatu iradah, suatu yang dikehendaki untuk menjadi kehidupan. Kemana kamu pergi, ia ikuti. Kemana kamu ingin jalan, dia ikut. Apa yang mau kamu makan, dia makan juga. Apa yang kamu nikmati, dia nikmati juga. Dan dia selalu mengkabulkan keinginanmu kemanapun kamu pergi, kalau syahadat ini sudah benar-benar diamalkan. Kalau selama ini kita kan nggak begitu, ya. Syahadat ini taunya orang non muslim masuk muslim, ya. Nah sekarang kita sendiri nggak mendirikan syahadat, maka kita belum jadi umat Tuhan juga, sama aja dengan non muslim itu, gitu ya. Jadi wajib dijalankan. Baik, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah Wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syekh Buya, semoga Syekh Buya selalu sehat beserta keluarga, juga Buddha-Buddha jamaah semoga selalu sehat. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin atas segala tausiah yang telah disampaikan. Suaranya putus-putus, tolong dekatin mic-nya. Nah. Terima kasih. Tidak jelas suaranya. Kalau nggak usah pakai handset, coba lepas handsetnya. Tes. Sekarang pakai handset nggak? Tidak, ya. Oh, ya coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak jelas. Kalau pakai handset, coba aja pakai handset kalau bisa ada handset. Enggak juga jelas, terputus kayak air bunyi air gitu. Coba digantikan sementara dulu, coba benarin dulu itu. Coba dirapikan dulu, coba digantikan yang lain. Bisa Saparina dulu ganti saya. Ya, coba dia lain diganti. Cepat. Tapi mohon maaf ini Bu ya, HP saya lagi kamera depannya lagi bermasalah, lagi dicas HP satunya. Yang bisa aja ini di YouTube, jangan kelamaan, cepat. Baiklah ibu-ibu, bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya. Silakan Ibu Bu Neti. Ya, silakan. Terima kasih Buya. Ada yang saya ingin tanyakan terkait apa yang telah ditausiahkan tadi oleh Buya terkait syahadat ini, bagaimana kita mensyahadatkan keluarga kita yang selama ini tentunya tidak melakukan syahadat yang melibatkan kota tadi. Iya. Jadi kalau kita mensyahadatkan mendirikan, menyempurnakan, bukan mensyahadatkan tapi menyempurnakan syahadat atau kembali merapikan, kita suruh dia baca, kita yang memandang isinya.
Ya, kita yang memandang seperti apa yang diajarkan. Umpama dia baca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita yang melihat jiwa raga dia tuh, dia sudah menyatakan zahir batin ini milik Allah. Amin ya Allah dalam hati kita. Wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah memperlihatkan bentuk wajahnya ini sebagai umatnya Allah. Nah, yang kedua, dia membaca lagi, kita yang menyampaikan rasa itu kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga serulang lagi. Ya, nanti kita yang memperlihatkan mewakili Allah, melihat kalau dia menyatakan milik Allah. Ya. Nah, yang terakhir, tidak ada dia di mata kita melainkan wujud Allah semata. Nah, gitu. Jadi suruh baca sama dia 4 kali untuk menyempurnakan. Itu, Termasuk ibu kita ya Bu ya. siapa saja lah, ya. Siapa saja, cuma bisa-bisa berdalil ya. Nanti kalau kita nggak bisa berdalil, lain anggapan lagi. Jadi harus berdalil kita dengan benar untuk menyempurnakan. Nah, kita harus mencoba menyempurnakan jalan ibadah itu ada 4 syariat, hakikat, tarikat, marifat gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu ya. Insya Allah. Silakan lanjut yang lain. Ibu-ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan untuk mengangkat tangannya. Silakan Ustazah Era Hayati. Baik, Bunda Saparina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan Bu ya selalu sehat, berkah berlimpah sekeluarga. Amin. Insya Allah. Mohon izin bertanya Bu ya. Berarti Bu ya, tuntutan hakikat, syariat, tarikat, makrifat harus terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Itu bagaimana itu Bu ya? Iya, seperti Mohon. tadi. Kita harus menjalankan satu demi satu. Ibarat kita depan mayat harus baca Yasin meskipun hafal Yasin. Wajib baca Yasin. Nah, gitu kan? Nah, begitu juga kalau dalam aturan tauhid harus mengikuti perjalanannya. Itu berarti kita dirapikan seperti 4 tadi, syariat, hakikat, tarekat, marifat. Jadi syahadat itu harus benar-benar kita menyaksikan Tuhan yang keakuan yang ingin menjadi Tuhan. Ya. Nah, inilah dan dijadikannya umat. Nah, bagaimana keakuannya menjadi Tuhan bernama Allah, wujudnya zat diri, dan bagaimana keumatannya kita tunggu dengan mempersembahkan hayat kehidupan diri yang berwujud Muhammad. Nah, gitu. Maka jelaslah ayat ini menjadi kodrat. Nah, itu baru ijab qabul namanya. Paham? Insya Allah Bu ya Guru. Berarti la ilaha illallah itu Bu ya wujud Muhammad Rasulullah. Iya. Kodratnya Allah, wujudnya Muhammad Rasulullah. Muhammad yang berasal dari ruh tiupan Allah. Nah, gitu. Insya Allah. Dan itu ada wujudnya kita. Nah, maka disitulah tersambungnya. Bersuara Tuhan dalam wujud kalam, menyatakan ketuhanannya pada zatnya, dan menyatakan keumatannya pada sifatnya. Sifatnya itulah Muhammad Rasulullah. Paham?
Insya Allah Buya Guru. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada Ustazah Nurbaya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah Mursyid Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah Mursyid tetap selalu sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Amin. Insyaallah, amin, insyaallah. Mohon izin bertanya Ayah, bagaimanakah bahwa syahadat ini sudah ijab kabul sama Tuhan atau sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan, dan bagaimanakah jika suara itu langsung keluar dari mulut bersahadat dan batin pun menjawab setelah semua terdengar itu, barulah disadari bahwa aku ini bersahadat. Itu bagaimana aku itu bukan Ayah? bersahadat, aku itulah sahadat. Akulah yang menjadi kalimatul haq. Bukan aku bersahadat. Memang kita siapa? Akulah sahadat karena akulah nyatanya kalimatul haq. Agamaku bukan tulisan, agamaku sudah menjadi kodrat. Itu yang dikatakan kalimatul haq. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kalimatul haq itu apa? Diri yang al-haq, menjadi diri al-haq. Nah, makanya di syahadatullah dikatakan al-malikul haqqul mubin, al-haqqul mubin. Dirikanlah diri yang nyata dan akuilah diri itu diriku, wasadiqul wa'adal amin. Itu kan cukup jelas itu. Subhanallah. Cuma selama ini orang tidak bisa mengkaitkan atau menghubungkan dua ayat tauhid ini. Pertama syahadatullah, yang kedua syahadat tauhid. Nah, syahadat tauhid ini penampakannya, isi dari syahadatullah. Makanya berartikan al-malikul haqqul mubin. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wasadiqul wa'adal amin. Artinya apa? Muhammad Rasulullah. Berarti kan penyataannya di sini. Di syahadat tauhid ini menyatakan al-malikul haqqul mubin, nyatakan diriku senyata-nyatanya dan yang nyata itu adalah diriku. Nah, disitulah kita menyerahkan. Wasadiqul wa'adal amin, dan diri itu hanya satu, yaitu diriku, bukan dirimu. Nah, gitu. Nah, bagaimana kita menyerahkan jiwa dan raga kita kepadanya yang selama ini kita akui milik kita, ini gitu. Nah, itu jadi harus benar-benar diserahkan kedua-duanya, dinyatakan apa yang dia ucapkan. Berarti sudah menyaksikan ayat itu, Ayah. Sudah, bukan menyaksikan, sudah berubah dari ayat menjadi kodrat. Subhanallah. Iya. Tidak tulisan lagi la ilaha illallah itu. Cuma ini dia la ilaha illallah itu. Nah, itu begitu. Bukan tulisan lagi. Nah, itu yang dikatakan wujud tadi itu. Ada wujud berkalam, ada wujud memperlihatkan. Maka nyatalah hubungannya. Kalau tidak ada itu kan tidak ijab kabul. Subhanallah. Gitu. Paham? Insya Allah. Apakah itu wujud diri, Ayah? Kalau dikatakan wujud itu bernama diri, enggak wujud namanya, enggak boleh dia disebut diri. Ya.
Tapi wujud dan maujudnya sendiri. Insya Allah. Diri ini mana ada diri? Nggak ada diri. Insya Allah ya. Baik, Terima silakan. kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut yang lain. Lanjut pada Ibu Yuli, disilakan. Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, asyhadu an la ilaha illallah itu asyahadat ya, Buya. Ya, Yang dimaksud dengan ahad apa, Buya? Ahadat. satu. Jadi sahadat menyatu, sahadah langsung, ahad menjadi satu. Jadi satu-satunya wujud Allah di dunia ini cuma kita. Kalau kita jalankan yang tadi. Ya gitu. Itu yang menjadi satu. Bukan menyatu, memang menjadi satu. Nah, jadi sahadat, sahadah, ahad. Nah, ahad ini menjadi satu. Nah, itu yang dikatakan wujud tunggal. Menjadi satu dia. Gitu, paham? Paham, Buya. Ya, ada Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.